Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya terus berharap saudara yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat dan sukacita selalu dalam naungan kasih dan pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 36. Firman Tuhan berkata, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Dalam bahasa Nias firman Tuhan berkata, "Panosoke gua maduhu badae, sebuah moroi ke Yohane. Halewe andre sani be nama keku, babang siwaya iya. Halewe andre ni halegu dae zamaduhu yao, wano ama zamatenge yao." Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang Indonesia yang bekerja di suatu negara lain disebut TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Sedangkan orang asing yang bekerja di Indonesia dapat disebut TKA, Tenaga Kerja Asing. Dalam nats dari Yohanes pasal 5 ayat 36, Yesus yang datang dari sorga memposisikan dirinya sebagai pekerja yang mengerjakan pekerjaan Allah di dunia ini. Sehingga melalui nats tersebut kita merenungkan firman Tuhan dengan tema TKA, Tenaga Kerja Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam rangkaian perkataan Yesus untuk menjelaskan dirinya terhadap pendengarnya, atau lebih khusus kepada orang-orang Yahudi, Yesus menyebut dirinya sebagai pekerja Allah yang sedang mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya, di mana lewat pekerjaan tersebut akan menjadi kesaksian bagi dunia bahwa Yesus berasal dari Allah, seperti juga pernah disaksikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan melalui firman Tuhan dikenal sejumlah pekerjaan Allah yang telah dimandatkan kepada Yesus untuk dikerjakan, yakni diantaranya menyembuhkan orang sakit, bandingkan Yohanes pasal 5 ayat 6 sampai ayat 9. Mengampuni dosa, bandingkan Yohanes pasal 5 ayat 14 dan Markus pasal 2 ayat 10. Membangkitkan orang mati, bandingkan Yohanes pasal 5 ayat 21 dan Yohanes pasal 11 ayat 25. Menghakimi orang berdosa, bandingkan Yohanes pasal 5 ayat 22, ayat 27 dan ayat 30. Dan menyelamatkan, bandingkan Yohanes pasal 5 ayat 24 sampai 26. Mengemban pekerjaan yang dipercayakan Allah, Yesus menyambut baik, bangga dan senang untuk melaksanakannya. Bahkan di ayat sebelum nats ini firman Tuhan mengatakan, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Yohanes pasal 5 ayat 17. Demikian juga dalam Yohanes pasal 9 ayat 4, Yesus mengatakan, "Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja." Yohanes pasal 9 ayat 4. Bagi Yesus, pekerjaan Allah merupakan pekerjaan yang menyukakan dan menyenangkan, sehingga harus dikerjakan semasih ada waktu dan semasih ada kesempatan untuk dilaksanakan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, amanat pekerjaan Allah yang dimandatkan kepada Yesus telah ditunaikannya selama ia di dunia, yang puncaknya pada penderitaan, penyiksaan, dan penyaliban hingga kematiannya demi menebus umat manusia. Dan bagaikan tongkat estafet, sebelum Yesus naik ke surga, ia juga telah mengamanatkan suatu pekerjaan mulia kepada setiap orang yang percaya dan kepada setiap hamba-hambanya. Pekerjaan yang Yesus maksud yang dimaksud adalah untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya, untuk membaptis dan mengajari mereka. Bandingkan Matius pasal 28 ayat 19 sampai ayat 20. Di mana Yesus mengibaratkan juga pekerjaan Allah itu di dunia ini bagaikan tuaian yang banyak tetapi pekerja sedikit. Matius pasal 9 ayat 37. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada masa Yesus di dunia, ia mengistilahkan pekerjaan Allah itu bagaikan tuaian banyak tetapi pekerja sedikit.
Sekali lagi Matius pasal 9 ayat 37. Tetapi pada zaman sekarang, secara khusus dalam segi pekerja, terkesan bahwa pekerja Allah atau istilah lain pelayan atau hamba Tuhan sangat banyak. Coba saja, berapa yang disebut sebagai pendeta, yang disebut sebagai guru jemaat atau guru Injil, yang disebut sebagai satuan yakirisa atau penatua, yang disebut sebagai pengurus komisi, yang disebut sebagai guru sekolah minggu, dan lain sebagainya. Tetapi saudara, berbicara hasil pekerjaan atau hasil pelayanan, memang kita akui sedikit. Mengamati fenomena yang ada, didapati bahwa hasil pekerjaan atau hasil pelayanan sedikit timbul sebagai akibat ketimpangan pemahaman dan perlakuan pelayanan yang salah. Di mana dari antara pelayan sendiri seringkali terjadi pemosisian diri yang dapat dipersonifikasikan layaknya dunia sepak bola. Seperti yang pertama, pelatih pemain bola. Pelatih pemain bola penting dalam keberhasilan suatu tim. Namun kadangkala pelatih pemain bola juga memiliki sisi jeleknya. Ketika tidak profesional menganalisa dan membaca sumber daya timnya. Sehingga yang terjadi seperti istilah nafsu tinggi tetapi tenaga kurang. Dalam pelayanan juga kadang ditemukan orang yang suka dan senang mengharapkan hasil yang baik, yang muluk-muluk, tetapi tidak sadar bahwa timnya tidak mampu untuk mencapai hal demikian, dan atau masih harus membutuhkan proses. Yang kedua, komentator bola. Biasanya sebelum kedua klub kesebelasan pemain bola berada di lapangan, para komentator ini sudah lebih dulu mengambil bagiannya, misalnya melalui siaran stasiun televisi tertentu. Kadang-kala komentator ini berani menebak siapa bermain apa dan siapa menghasilkan berapa. Walaupun benar atau tidaknya nanti itu masalah kemudian, dan toh juga tidak ada ikatan tentang itu. Di antara para pelayan juga kadang bermunculan dari antara tim pelayan itu sendiri, yang layaknya seorang komentator, berani melontarkan hasil analisis, prediksi, dan pengamatan. Padahal sesungguhnya dia sendiri berada di luar arena pelayanan. Sehingga dengan mudah lepas tangan pada apa yang terjadi kemudian. Yang ketiga saudara, penonton bola. Berada di bangku penonton bola dan atau sebagai supporter, maka kadangkala tanpa disadari, seolah mengaku lebih bisa, lebih mampu, dan lebih hebat dari pemain bola di lapangan. Dalam pelayanan juga kadang terjadi seperti itu. Di antara pelayan sendiri ada yang mengambil posisi sebagai penonton dan suka meneriaki yang lain. Menganggap yang lain tidak apa-apa dan belum apa-apa. Padahal dia sendiri juga sedang duduk-duduk dan sedang berpangku tangan. Yang keempat, lawan pemain bola. Setiap pemain bola selalu terdiri dari kedua klub kesebelasan yang berbeda. Walaupun kedua klub itu berada dalam lapangan yang sama dan saling berdampingan, namun dalam menggiring bola menjurus pada arah dan haluan yang saling berbeda. Hal ini juga sama seperti para pelayan yang berada dalam suatu tim pelayanan. Jika tidak memiliki arah dan tujuan pelayanan yang sama, maka yang terjadi bukan hasil dan perkembangan pelayanan, melainkan pertentangan, bahkan pertengkaran dan perpecahan. Yang kelima, pemain bola. Mengemban pekerjaan Tuhan sama seperti kesebelasan pemain bola di lapangan. Untuk mendapatkan hasil pelayanan yang baik dan berkembang, dibutuhkan kerjasama tim dan saling mempercayai satu dengan yang lain. Ibarat dunia sepak bola. Walaupun kadangkala pujian lebih banyak tertunjuk kepada pencetak gol, namun mencetak gol tidak akan mungkin terjadi tanpa pemain belakang, tanpa pemain tengah, dan tanpa pemain lainnya. Dalam pelayanan juga, mestinya tidak boleh terjadi anggapan saya lebih unggul, saya lebih hebat, dan lain sebagainya. Pekerjaan Tuhan, apalagi dalam suatu wadah pelayanan seperti organisasi gereja, adalah pekerjaan tim, seperti kesebelasan pemain bola.
Jika terjadi kegagalan, maka kegagalan semua. Dan jangan saling menyalahkan. Demikian juga ketika mendapat keberhasilan, maka keberhasilan semua. Dan jangan ada yang menonjolkan diri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dunia ini bagaikan ladang luas Allah yang membutuhkan pekerja-pekerja tangguh. Jika pekerjaan Allah atau pelayanan ibarat dunia sepak bola, setiap kita mesti bertindak sebagai pemain. Sekali lagi, bertindaklah sebagai pemain. Kita bukan pelatih, sebab Allah yang empunya pelayananlah yang bertindak sebagai pelatih dan guru kita. Apalagi kita bukan komentator, bukan penonton, dan apalagi bukan dan jangan menjadi lawan pemain. Karena itu sebagai pemain atau bagian dari tim pelayanan Tuhan, marilah kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang dapat kita kerjakan, sambil membangun keharmonisan dan kerjasama antar pelayan, serta mengandalkan Tuhan, Sang pemilik pelayanan itu sendiri. Seluruh orang percaya adalah pelayan Tuhan, tenaga kerja Allah, dan telah menyandang status sebagai hamba Tuhan, baik secara formal maupun non-formal, baik paruh waktu maupun penuh waktu, walaupun dalam waktu dan kesempatan yang berbeda. Karena itu, hendaklah masing-masing menjadi tenaga kerja Allah yang baik, sama seperti Yesus yang memposisikan dirinya sebagai pekerja Allah, sebagaimana firman Tuhan yang mengatakan, tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Banoso ke gua madu abade sebuah moroi ke Yohane halewe anda sani be nama kegu bapa ngasiwaya iya halewe anda ni haleku da sama duhu ya o wano ama zamatenge ya o. Yohanes pasal 5 ayat 36. Selamat menjadi tenaga kerja Allah dan selamat beraktivitas bersama Tuhan sepanjang hari ini. Demikian firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, dan kiranya Roh Kudus yang terus membimbing dan mengarahkan kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya Pendeta Agustiar Laia. Ikuti juga tayangan kami yang lain pada channel YouTube atau Facebook Agustiar Laia. Salam Yahoo.